Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. Kita tahu bersama bahwa Amerika adalah negara yang besar dan sangat berpengaruh, mulai dari kebijakan politik, kebijakan ekonomi yang diambilnya, itu punya pengaruh besar bagi negara-negara lain. Negara superpower ini memang tidak lepas dari banyak kontroversi yang terjadi di dalamnya. Lihat saja salah satu menteri dari pemerintahan Joe Biden sebagai presiden terpilih menggantikan Donald Trump adalah seorang homoseks yang sempat memperkenalkan pasangan homonya sebagai suami. Sekarang muncul lagi kontroversi baru. Seorang yang bernama Emmanuel Cleaver menggunakan kata "amen" and "a woman" untuk menutup doanya di Kongres ke-117. Kalimat dalam mengakhiri doa Immanuel ini menimbulkan reaksi publik. Untuk itu, kali ini saya akan menanggapi khusus kalimat penutup doa ini, tapi sebelumnya kita perlu tahu dulu siapa Immanuel ini. Dia ini adalah seorang pendeta Metodis dan seorang politikus Amerika yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Amerika Serikat. Dia menjabat sebagai pendeta di gereja Metodis pada tahun 1972 hingga tahun 2009. Jadi dia ini adalah seorang pendeta yang jadi anggota dewan. Nah, jelas ya bahwa orang ini adalah mantan pendeta dari gereja Metodis. Saudara-saudara, silakan koreksi saya jika saya salah dengan status kependetaannya sekarang. Sebagai seorang mantan pendeta, rasanya aneh menggunakan kalimat penutup doa yang tidak lazim, bahkan tidak ada landasan kitab suci sama sekali. Tapi saudara, bukan hanya kalimat akhir doa, tapi juga secara keseluruhan doa yang dia bawakan rasanya aneh. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat videonya. May the Lord make his face to shine upon us and be gracious unto us. May the Lord lift up the light of his countenance upon us and give us peace. Pada bagian doanya ini, dia mengutip ayat dalam kitab suci. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan pasal 6 ayat 25 hingga ayat yang 26. Sekarang kelanjutan doanya. Peace in our families, peace across this land, and dare I ask, O Lord, peace even in this chamber, now and evermore. We ask it in the name of the monotheistic God, Brahma, and God known by many names, by many different faiths. Pada bagian ini, Emmanuel Cleaver yang merupakan mantan pendeta ini justru mengalaskan semua permintaan doanya kepada semua Allah yang dikenal dalam berbagai agama atau kepercayaan, dan Dewa Brahma adalah salah satu tujuan doanya. Sebagai seorang yang pernah memegang jabatan pendeta, seharusnya dia paham sebagai pelayan Kristus, doa yang dipanjatkan kepada Bapa dalam nama Yesus adalah keharusan. Apakah ini bentuk doa yang menghargai sesama pemeluk agama? Hingga memulai doa dengan mengutip ayat Alkitab, lalu doa ini ditujukan kepada semua Allah atau Tuhan yang diyakini dalam semua agama. Doa seperti ini hanya lahir dari seorang liberal. Jika demikian, maka dia juga adalah seorang pendeta liberal. Amen and a woman. Nah, sekarang di bagian akhir doa, dia malah mengakhiri dengan kalimat "amen" and "a woman". Setelah hal ini menjadi viral, Immanuel memberikan alasan bahwa dia menambahkan kata "a woman" setelah kata "amin" untuk menunjukkan dukungannya dan keberpihakannya pada kesetaraan gender. Apa hubungannya antara kesetaraan gender dengan kata "amin"? Apakah dia menganggap kata "amin" bermakna gender, sehingga dia perlu menambahkan woman untuk kesetaraan gender? Hal ini terasa lucu karena seorang yang pernah menjabat sebagai pendeta kok tidak paham arti kata amin. Sekarang kita lihat apa makna kata amin.
Amin adalah sebuah kata dari bahasa Ibrani yang digunakan dalam ibadah-ibadah orang Yahudi yang akhirnya orang Kristen juga menggunakan kata ini. Kata amin seringkali dipahami bahwa ini adalah kata yang hanya digunakan untuk mengakhiri doa. Padahal kata ini bukan hanya digunakan untuk mengakhiri doa, tapi juga sebuah respon dalam menyetujui satu hal atau menerima sesuatu yang dianggap sebagai kebenaran. Lihat ayat ini. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, Amin. Ulangan 27 ayat 16. Sebab, jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Pertama Korintus 14 ayat 16. Kata amin berasal dari akar kata benar, pasti, tentu, ya. Kata ini sendiri memiliki makna yang sangat dalam, yakni lebih dari sekedar ya, lebih dari sekedar sungguh-sungguh. Jadi lebih tepatnya, kata amin artinya sungguh-sungguh ya. Menariknya, kata sesungguhnya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dari kata amin. Lihat ayat ini. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Matius pasal 6 ayat yang kelima. Jadi kata amin jika digunakan untuk mengakhiri doa, itu artinya kita menaikkan doa tersebut dengan kesungguhan. Nah, inilah alasan teologis mengapa kita mengakhiri doa dengan kata amin. Karena kita dengan sungguh-sungguh menaikkan doa kepada Bapa melalui Yesus dengan harapan agar doa kita didengar. Jadi apa yang dilakukan Immanuel ini dalam menambahkan kata a woman setelah kata amin saat mengakhiri doa dengan alasan dukungannya terhadap kesetaraan gender merupakan tindakan tanpa dasar kebenaran sama sekali. Sekarang mari kita lihat beberapa ayat kitab suci yang bicara tentang doa. Dalam konteks doa yang diajarkan Yesus, yakni doa Bapa kami, di awal doa jelas menyatakan tujuan atau doa kita ditujukan kepada siapa. Karena itu, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Matius pasal 6 ayat yang ke-9. Ayat ini bicara dengan jelas bahwa doa itu ditujukan kepada Allah di surga. Makna lain dari ayat ini juga bicara bagaimana kita memulai doa, yakni awalilah pergumulan doamu dengan mengagungkan Allah. Sekarang lihat ayat lainnya. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Yohanes pasal 18 ayat yang ke-23. Minta kepada Bapa dalam nama Yesus akan diberikan kepadamu. Hal ini pun bicara tentang doa yang ditujukan kepada Bapa harus dipanjatkan dalam nama Yesus. Ayat berikut. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Ayat ini pun jelas bicara tujuan doa kita. Nah, kalau saudara perhatikan, doa dalam video tadi tidak jelas ditujukan kepada siapa. Yang lebih parahnya lagi, ini dipimpin oleh mantan pendeta, yang pasti dia tahu ayat-ayat tadi. Buat saya, doa dalam video tadi bukanlah doa, tapi hanya sebuah kegiatan yang dianggap doa, padahal bukan. Dalam Kristen, doa jelas ditujukan kepada siapa dan dalam nama siapa. Doa kepada Bapa di surga dalam nama Yesus. Semoga mencerahkan saudara. God bless you all.